Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sopiandi, NIM akhir 077. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan submateri mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Nah, submateri yang pertama yaitu hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Nah, hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang ada di masyarakat, di mana hukum pidana ini bersifat publik. Nah, selanjutnya yaitu fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana itu ada dua, ada fungsi secara umum dan ada fungsi secara khusus. Di mana fungsi secara umum ialah hukum yang mengatur hidup dalam masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan secara khusus itu ialah melindungi suatu kepentingan umum terhadap sesuatu yang melanggar aturan, kemudian yang diberikan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum pidana. Ada dilihat dari bentuk, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum pidana yang sudah tercantum dalam undang-undang, sedangkan hukum yang tidak tertulis itu hukum yang masih hidup dalam masyarakat, misalnya seperti hukum adat dan sebagainya. Selanjutnya jenis-jenis hukum pidana berdasarkan isi, yaitu ada dua, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Di mana hukum pidana material adalah hukum yang berupa norma dan sanksi, hukum pidana yang membatasi atau menjelaskan norma-norma hukum pidana, contohnya KUHP. Terus hukum pidana material yaitu garis-garis hukum yang menjadi pedoman dasar aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana material tersebut. Sedangkan jenis-jenis hukum berdasarkan sumber, hukum pidana umum dan ada hukum pidana khusus. Di mana hukum pidana khususnya adalah hukum pidana yang berlaku bagi setiap penduduk, berlaku terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan hukum pidana khususnya adalah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu saja, misalnya seperti tindak pidana korupsi, pencurian uang dan lain-lainnya. Terus adapun lembaga-lembaga penegak hukum pidana ini, yang pertama ada kepolisian, ada hukum, ada kejaksaan, ada lapas dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu submateri 2 terkait dengan kriminologi. Nah, di mana yang kita ketahui kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan dari kriminologi ini adalah yaitu untuk memberikan pengetahuan terhadap orang lain mengenai sebuah maksudnya sebab orang melakukan tindak kejahatan tersebut. Nah, manfaat dari kriminologi ini adalah yang pertama, membantu pemerintah dan hukum untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya membantu untuk meminimalisasi dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hubungan antara hukum pidana dan kriminologi ini adalah yang pertama, di mana hukum pidana ini adalah sanksi, sedangkan di mana hukum pidana ini adalah sebab, sedangkan kriminologi ini adalah akibat. Di mana maksudnya ialah kriminologi ini sebab seseorang melakukan tindakan kejahatan, sedangkan hukum pidana itu adalah akibat atau sanksi yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dengan asas-asas hukum pidana di Indonesia. Yang pertama ada asas legalitas, di mana asas legalitas ini yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Asas tiada pidana maksudnya untuk menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan tindakan kejahatan, di mana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri seorang yang melakukan tindakan pidana tersebut. Sedangkan selanjutnya yaitu asas teritorial, yaitu ketentuan hukum pidana Indonesia yang berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah
Indonesia yang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Terus asas nasionalisme aktif, yaitu ketentuan hukum pidana berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindakan pidana dimanapun ia berada. Terus selanjutnya yaitu asas nasionalisme pasif, di mana maksudnya ialah ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Selanjutnya yaitu implementasi asas hukum pidana dalam KUHP, yang di mana dalam Undang-Undang Hukum Pidana asas teritorialitas terimplementasi dalam pasal 2 dan pasal 3 KUHP, di mana pasal 2 ini menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah Indonesia itu sendiri, di mana yang melakukan tindakan pidana tersebut. Dan pasal 3 menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindakan pidana. Selanjutnya yaitu terkait dengan ajaran sebab akibat, di mana sebab akibat ini memiliki makna yaitu adanya kelakuan yang mengakibatkan suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya niat. Nah, di mana tujuan dari sebab akibat ini yang pertama yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindakan pidana tersebut. Yang kedua yaitu untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas suatu akibat tertentu, di mana yang berupa satu tindak pidana yang telah dilakukan seseorang tersebut. Implementasi dari ajaran sebab akibat. Dalam praktek adalah lebih serasi jika selalu disesuaikan dengan pembagian hukum hidup dalam masyarakat. Artinya di sini secara kualitas diadakan keseimbangan antara kesadaran hukum seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat pada umumnya, di mana perbedaan pada aturan kondiktif sinonim, teori umum keseimbangan dan teori khusus secara seimbang, di mana dalam mencari hubungan antara sebab akibat harus pergunakan metode induktif, yang berarti bahwa pengambilan kesimpulan dan suatu tindakan pidana dalam mencari hubungan sebab akibat haruslah memperhatikan atau menelaah seluruh faktor yang ada dalam tindakan pidana tersebut. Itu adalah implementasi dari ajaran sebab akibat. Baik, selanjutnya yaitu perbuatan pidana. Di sini menurut Bambang Purnomo, perbuatan pidana ini sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar aturan tersebut atau larangan tersebut. Adapun unsur-unsur dari pidana ini ada dua, yaitu ada unsur subjektif dan ada unsur objektif. Unsur subjektif dari perbuatan pidana ini adanya kesengajaan, adanya niat, adanya maksud. Di mana maksudnya di sini kesengajaan itu tentu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dilakukan dengan sengaja. Kemudian niat, setiap perbuatan pidana yang ingin dilakukan oleh seseorang tentu semua berawal dari niat dirinya sendiri. Terus maksud di sini ialah setiap perbuatan pidana ada maksud tujuan tertentu yang dilakukan oleh seseorang, misalnya mencuri dan sebagainya. Terus unsur-unsur objektif dari perbuatan pidana yang pertama adanya perbuatan atau kelakuan manusia, akibat yang menjadi syarat mutlak dan etika, unsur melawan hukum, unsur yang membubarkan hukum dan sebagainya. Selanjutnya yaitu submateri 7 terkait dengan percobaan dalam hukum pidana. Di sini percobaan dalam hukum pidana adalah
pelaksanaan dalam melakukan kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Teori-teori percobaan dalam hukum pidana itu ada dua, ada teori subjektif dan ada teori objektif. Di mana teori subjektif di sini maksudnya adalah dasar patut dipidananya percobaan terletak pada setiap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Apabila sudah ada niat, maka ada perbuatan pelaksanaan hukum pidana tersebut. Selanjutnya yaitu teori objektif. Di sini teori objektif maksudnya adalah dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si seseorang atau si pembuat pidana tersebut apabila kegiatan sudah membahayakan orang lain. Di mana teori objektif ini dibagi dua lagi, ada teori objektif formal dan ada teori objektif material. Maksudnya teori objektif formal di sini ialah yang menitik beratkan sifat bahayanya perbuatan itu terhadap hukum yang ada di Indonesia ini. Sedangkan teori objektif material maksudnya di sini yang menitik beratkan sifat bahayanya perbuatan dari kepentingan hukum yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya yaitu hukuman. Di sini hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang. Di mana tujuan dari pemberian hukuman adalah untuk memberikan efek jera terhadap para pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya kembali, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan sesuatu tanpa melanggar hukum yang ada. Sedangkan jenis-jenis hukum pokok dalam KUHP ada di pasal 10 KUHP. Yang pertama hukum pidana mati, yang kedua ada hukum pidana penjara. Hukum pidana penjara ini ada dua, ada seumur hidup dan ada waktu tertentu. Terus ada pidana kurungan, pidana tutupan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis hukum tambahan dalam KUHP itu ada pencabutan hak tertentu, ada perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan ada pengumuman keputusan hakim. Nah, ini merupakan jenis-jenis hukum tambahan yang terdapat dalam KUHP tersebut. Sekian mungkin penjelasan terkait dengan materi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.